Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wala quwata illa billah. Setelah kita membahas fikih nusrah, insyaallah kita menyadari kewajiban kita memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, apalagi jika orang-orang terzalimi itu adalah saudara-saudara kita seiman, yaitu rakyat Palestina. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kondisi kita berbeda-beda. Tidak semuanya memiliki kemampuan yang sama. Mungkin hal ini membuat ada di antara kita merasa tidak memiliki kewajiban untuk memberikan pertolongan kepada saudaranya di Palestina karena dia orang biasa, tidak memiliki kemampuan apa-apa, tidak memiliki kelebihan apa-apa. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya pikiran seperti itu dibuang jauh-jauh. Karena dalam fikih nusrah kita mengetahui bahwa pertolongan yang kita berikan kepada orang-orang terzalimi itu bermacam-macam jenisnya. Insya Allah ada beberapa jenis yang bisa kita lakukan. Ada juga orang yang bisa melakukan semua jenis pertolongan. Ada yang bisa memberikan satu jenis dan sebagainya. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan 3 jenis pertolongan atau 3 jenis nusrah yang bisa kita lakukan, kita berikan kepada orang-orang yang terzalimi, yaitu yang pertama adalah nusrah fikriyah, yang kedua adalah nusrah ighatsiyah, yang ketiga adalah nusrah i'lamiyah. Nusrah fikriyah memberikan pertolongan yang bersifat pemikiran. Kita bisa memberikan ide-ide pemikiran kita terkait apa yang harus kita lakukan, strategi yang bisa kita rencanakan untuk bisa menghentikan kezaliman, untuk bisa menindak pihak-pihak yang telah melakukan kezaliman. Dan ini sangat penting karena usaha yang kita lakukan bersama-sama kalau tidak terorganisir dengan baik, maka tidak akan memberikan dampak yang kuat. Nusrah fikriyah ini juga kalau dalam kasus Palestina misalnya, itu banyak sekali hal yang harus diungkap secara pemikiran, secara sejarah. Misalnya pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa puluh tahun yang lalu tidak ada sebuah negara yang namanya Israel. Selama ini yang kita ketahui nama untuk wilayah tersebut adalah Palestina. Tapi tiba-tiba ada sekelompok orang yang mendeklarasikan sebuah negara namanya Israel. Dalam sebuah buku yang sangat penting ditulis oleh dulunya seorang orientalis, kemudian dia masuk Islam. Ada buku judulnya adalah Al-Asatir Al-Mu'assisah Lisiyasah As-Sahyuniyah. Jadi ternyata dalam buku itu disebutkan Israel itu sebuah negara yang dibangun di atas mitos-mitos. Mitos tentang Palestina itu negeri yang dijanjikan, mitos tentang orang-orang Yahudi itu bangsa pilihan, mitos tentang mereka itu tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat dan sebagainya, yang ternyata itu juga sebagiannya, hampir seluruhnya sudah Allah Subhanahu wa taala firmankan, beritahukan kepada kita dalam kisah-kisah Yahudi di Al-Qur'an. Dan itu bagi kita umat Islam wajib mengungkap hal itu, bahwasanya orang-orang Yahudi itu tidak memiliki hak sama sekali atas negeri Palestina. Dan itu adalah murni milik rakyat Palestina. Dengan hal itu kita telah memberikan nusrah fikriyah, pertolongan pemikiran untuk orang-orang terzalimi di Palestina sana. Kemudian yang kedua, pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah nusrah ighatsiyah, memberikan pertolongan kemanusiaan. Bahwasanya banyak di antara mereka yang kehilangan nyawa, puluhan ribu, lebih dari 50.000 yang telah terenggut nyawanya. Kemudian banyak di antara mereka, mungkin ratusan ribu yang terluka.
Bahkan mungkin jutaan yang telah kehilangan tempat tinggal mereka. Tentu untuk mengembalikan kondisi mereka, membantu mereka, itu dibutuhkan dana yang sangat besar. Dan umat Islam itu umat yang sangat besar. Kalau semua umat Islam itu sadar untuk memberikan pertolongan ighatsiyah, pertolongan kemanusiaan, maka akan sangat terbantu. Apalagi misalnya ada program ta'akhi, mempersaudarakan. Ada keluarga di Indonesia misalnya dipersaudarakan dengan sebuah keluarga di Palestina. Ketika sebuah keluarga di Indonesia harus punya rumah, maka sebuah keluarga di Palestina harus punya rumah. Ketika anak-anaknya tercukupi gizinya di Indonesia, maka anak-anak di sebuah keluarga tersebut di Gaza itu juga harus tercukupi gizinya. Seterusnya, ada kesamaan kondisi antara yang dirasakan oleh umat Islam di Indonesia, sebuah keluarga di Indonesia dengan keluarga di Palestina. Itu namanya mempersaudarakan. Itu sudah ada yang seperti itu, dan itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah nusrah i'lamiyah. Seperti yang kita lakukan saat ini, kita harus terus menyuarakan keadaan di Palestina sana. Bagaimana kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh orang-orang penjajah Israel. Media kita harus membanjirinya dengan informasi tentang hal itu. Tidak boleh kita mendiamkan atau menutup-nutupi apa yang sedang terjadi di sana. Dan ini adalah peran kita semuanya bisa melakukannya karena sekarang ada media sosial. Media tidak lagi dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Masing-masing kita adalah televisi, masing-masing kita adalah surat kabar, masing-masing kita adalah redaktur saat ini. Dan kita bisa melakukannya, apalagi kalau kita mempelajari cara yang tepat untuk bisa menyebarkan seluas-luasnya informasi tentang Palestina, itu akan sangat baik. Dan ini pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dulu pernah terjadi juga di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Media sosial dulu itu medianya adalah sastra, adalah puisi. Dan influencer di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para penyair, asy-syu'ara. Mereka adalah para influencer yang menyebarkan informasi, yang mengorbankan semangat, yang menghadapi isu dan lain sebagainya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apresiasi yang luar biasa kepada mereka, mengatakan di antaranya kepada mereka, seperti dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Inna ruhal qudusi la yazalu yu'ayyiduka ma nafahta anillahi wa rasulih. Jadi perkataan ini disampaikan kepada salah seorang syu'ara'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Hasan bin Thabit. Beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bin Thabit, sesungguhnya malaikat Jibril senantiasa mendukungmu, membelamu selama engkau masih membela Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita turut menyebarkan informasi tentang Palestina, menyebarkan kesadaran yang luas kepada umat Islam tentang apa yang harus dilakukan untuk saudara kita di Palestina, maka semoga kita termasuk dalam orang yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tetap mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang dijanjikan kepada Hasan bin Thabit, penyair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.